Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Maulana Ardiansyah. NIM saya 233051100. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas 2. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari matematika distrik. Pertama yaitu pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan itu diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Matriks diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Garis dari suatu matriks adalah bagian susunan bilangan yang dituliskan mendatar atau horizontal dalam matriks. Sedangkan kolom dari suatu matriks adalah bagian susunan bilangan yang dituliskan tegak atau vertikal dalam matriks. Selain memiliki baris dan kolom, matriks juga memiliki elemen atau entry, yaitu bilangan-bilangan dalam matriks tersebut. Elemen tersebut dinotasikan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan biasanya disesuaikan dengan nama matriksnya. Biasanya elemen-elemen dari suatu matriks diberi tanda indeks. Misalnya AID yang artinya elemen dari matriks A yang terletak pada baris I dan kolom Y. Lanjut. Banyaknya baris dan kolom dari suatu matriks menentukan ordo atau ukuran bagi matriks itu. Ordo suatu matriks ditulis sebagai perkalian dua buah bilangan bulat positif dengan bilangan pertama menyatakan banyaknya baris dan bilangan kedua menyatakan dari matriks oleh hasil kali banyak baris dengan banyak kolom dari matriks itu. Misalkan matriks A berordo M baris dan N kolom, dan elemen-elemen dari suatu matriks diberi tanda indeks. Misalnya AID yang artinya elemen dari matriks A yang terletak pada baris I dan kolom G. Maka matriks A dapat ditulis seperti di gambar. Lanjut. Kedua itu ada jenis-jenis matriks. Yang pertama itu matriks baris. Matriks baris merupakan matriks yang hanya memiliki satu baris. Biasanya matriks baris berordo 1 XN. Contoh matriks baris seperti di gambar ini. Yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom merupakan matriks yang hanya satu kolom. Biasanya matriks kolom berordo M X1. Contoh matriks kolom seperti di gambar. Yang ketiga yaitu matriks persegi. Matriks persegi merupakan matriks yang memiliki banyak baris dan banyak kolom yang sama secara umum. Matriks persegi berordo N kali N. Contoh dari matriks persegi seperti yang digambar. Yang keempat ada matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang merupakan matriks yang memiliki banyak baris dan banyak kolom yang tidak sama. Secara umum, matriks persegi berordo M kali N. Contoh dari matriks persegi panjang seperti digambar. Yang kelima ada matriks diagonal. Matriks diagonal ini berasal dari matriks persegi. Matriks persegi disebut sebagai matriks diagonal apabila elemen-elemen atau unsur selain elemen horizon elemen diagonal utamanya ialah 0. Contoh matriksnya ya seperti yang digambar. Yang keenam ada matriks segitiga dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah bisa berasal dari matriks persegi. Matriks persegi disebut matriks segitiga atas apabila seluruh elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Sebaliknya, apabila seluruh elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0, maka matriks persegi itu disebut dengan matriks segitiga bawah. Lanjut. Contoh matriks segitiga atas seperti yang digambar, ya. Dan matriks segitiga bawah. Matriks 0. Yang ketujuh ada matriks 0. Suatu matriks akan disebut matriks 0 apabila semua elemen dari matriks tersebut yakni ialah 0. Contoh matriks 0 seperti di gambar berikut.
Adapun sifat-sifat transport matriks yaitu sebagai berikut yang ada di gambar. Lanjut kita ke operasi matriks. Penjumlahan matriks, dua matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika ordonya sama. Misal, ordo matriks A sama dengan 2 kali 2 dan ordo matriks B sama dengan 2 kali 2. Maka keduanya dapat dijumlahkan atau dikurangkan seperti contoh berikut. Adapun beberapa sifat dasar yang dimiliki operasi penjumlahan pada matriks untuk A, B, C, dan 0 dan matriks 0 yang merupakan matriks berordo yang sama berlaku sifat-sifat berikut. Yang poin A plus B sama dengan B plus A, sifat komutatif. Poin B, A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C, sifat asosiatif. Poin C, terdapat matriks identitas penjumlahan, yaitu matriks 0 sehingga berlaku A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A untuk setiap matriks A. Poin yang D, terdapat invers penjumlahan sehingga berlaku A plus dalam kurung min A sama dengan min A plus A sama dengan 0. Yang dimaksud dengan matriks min A atau matriks lawan dari matriks A adalah matriks yang elemen-elemennya merupakan negatif dari elemen-elemen dari matriks A yang selengkap. Pengurangan matriks pada prinsipnya operasi pengurangan pada matriks sama dengan operasi penjumlahan pada matriks. Contohnya seperti gambar berikut. Sehingga sifat-sifat pada operasi pengurangan pada matriks sama dengan operasi pengurangan pada matriks, yaitu yang poin A dikurangi B sama dengan A plus dalam kurung min B. Yang poin B, A plus A min B sama dengan C. Poin C, A plus B sama dengan C, maka berarti B sama dengan C dikurangi A dan A sama dengan C dikurangi B. Perkalian pada matriks. Operasi perkalian pada matriks terdiri dari operasi perkalian antara matriks dengan suatu skalar dan perkalian antar matriks atau disebut juga matriks dengan matriks. Selanjutnya akan dibawa melanjutkan oleh teman saya. Ya, yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Anjari Jandi dari kelas 2A dengan nomor induk siswa 2330 511035. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang matriks. Nah, di sini ada perkalian antara matriks dengan skalar. Jika A suatu ordo M, N dan K suatu bilangan real, disebut juga suatu skalar, maka KA adalah matriks ordo M N yang unsur-unsurnya diperoleh dengan memperkalikan setiap unsur matriks A dengan K. Perkalian seperti ini disebut perkalian skalar. Jadi jika A maka KA. Nah, contohnya ada di sini, misal A dalam kurung 0123 maka 3A sama dengan 3 dalam kurung 0123 sama dengan 3 dikali 0, 3 dikali 1, 3 dikali 2, 3 dikali 3. Nah, sama dengan hasilnya 3 kali 0 sama dengan 0, 3 kali 1 sama dengan 1, 3 dikali 2 sama dengan 6, dan 3 dikali 3 sama dengan 9. Sifat-sifat perkalian matriks dengan bilangan real. Jika A dan B bilangan real, maka yang satu dalam kurung A ditambah B dalam A sama dengan A besar plus BA. Nah, di sini ada contohnya juga. Yang kedua 3, 4, 5 sampai 6. Yang selanjutnya ada perkalian antara matriks. Matriks A yang berordo M dikali P dengan suatu matriks B yang berordo P dikali N adalah matriks C yang berordo M kali N. A
M dikali P kali B dalam kurung P kali N sama dengan C dalam kurung M kali N. Dalam perkalian metrik ini yang perlu diperhatikan adalah banyaknya kolom. Pada metrik A harus sama dengan banyaknya baris pada metrik B. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka hasil kali metrik tidak didefinisikan secara umum. Jika A sama dengan ordometrik 2 kali 3 dan B ordometrik 3 kali 2 C, maka A dikali B sama dengan ordometrik 2 dikali 2. Nah, di sini juga ada contohnya. C sama dengan A dikali B sama dengan. Nah, selanjutnya ada transpose metrik. Transpose suatu metrik adalah suatu metrik baru yang diperoleh dari suatu metrik asal dengan mempertukarkan antara elemen kolom dan elemen barisannya. Jika diketahui suatu metrik A dengan ordo M kali N, maka transpose metrik disebut adalah metrik berordo N kali M. Transpose A adalah metrik baru di mana elemen kolom pertama sama dengan elemen baris pertama metrik A, elemen kolom kedua sama dengan elemen baris kedua metrik A, elemen kolom ketiga sama dengan elemen baris ketiga metrik A. Nah, di sini juga ada contohnya. Transpose ini dipertukarkan antara baris dijadikan kolom. Sini juga ada contohnya. Jadi jika ordo metrik A 2 dikali 3, maka ordo metrik transpose adalah 3 kali 2. Sifat-sifat metrik transpose seperti di bawah gambar ini. Nah, yang selanjutnya kesamaan metrik. Kesamaan antara dua metrik tidak hanya ditentukan oleh kesamaan ordo kedua metrik itu, dan dua metrik dikatakan sama identik jika ordo kedua metrik itu sama dengan elemen-elemen yang sesuai pada kedua metrik sama nilainya. Metrik A dan metrik B dikatakan berordo sama atau berukuran sama jika banyaknya baris dan banyaknya kolom pada metrik A sama dengan banyaknya baris dan banyaknya kolom pada metrik B. Contohnya ada di gambar ini. Metrik A berordo sama dengan metrik B, dan jika A sama dengan B, maka dikatakan nilai dari F adalah 6 atau nilai dari H adalah 8. Nah, di sini juga ada definisi dua buah metrik A dan B dikatakan sama ditulis A sama dengan B jika dan hanya jika yang A metrik A dan B mempunyai ordo sama, yang B unsur-unsur terletak pada metrik A dan metrik B sama. Nah, selanjutnya ada determinan. Menentukan determinan dan inverse metrik. Determinan metrik persegi berordo 2. Di sini juga ada contohnya. Seperti di gambar, metrik A dalam kurung A, B, C, D. Hasil kali elemen-elemen diagonal pertama dikurangi hasil kali elemen-elemen diagonal 1. Disebut determinan metrik A. Notasi determinan metrik A adalah atau deret A sama dengan AD sampai BC. Contohnya jika A, maka deret A 9 dikali 3 dikurangi min 11 dikali 0 sama dengan 27. Di sini juga ada determinan metrik persegi berordo 3. Di sini juga ada contohnya. Determinan A 11, A12, A13 plus A12, A23, A31 plus A13, A21, A32 dikurangi A13, A22, A31 dikurangi A11, A23, A32 dikurangi A12, A21 sampai A33. Cara menentukan determinan A sebagai berikut. Determinan A dalam kurung 1 dikali 5 dikali 0 ditambah 0 dikali 2 dikali 0 ditambah juga minus 3 dikali 4 dikali 0 dikurangi minus 3 dikali 5 dikali 0 dikurangi juga 1 dikali 2 dikali minus 1 dikurangi 0 dikali 4 dikali 0 sama dengan, nah dalam ini
dikalikan 1 dikali 5 dikali 0 sama dengan 0, dan hasilnya adalah 2. Inverse metrik. Inverse metrik adalah kebalikan inverse dari sebuah metrik yang apabila metrik tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi metrik identitas. Inverse metrik dilambangkan dengan A plus 1. Suatu metrik dikatakan memiliki inverse jika determinan dari metrik tersebut tidak sama dengan 0. Untuk menentukan inverse dari sebuah metrik terdapat dua aturan berdasarkan ordonya, yaitu ordo 2 dikali 2 dan ordo 3 dikali 3. Inverse metrik ordo 2 dikali 2. Inverse metrik persegi dengan ordo 2 dikali 2 dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Nah, di sini ada contohnya juga. Inverse metrik bujur sangkar. Metrik persegi jika A dan B metrik ordo n kali n, maka B adalah inverse metrik A, atau B adalah inverse dari metrik A, dan hanya jika AB sama dengan BA sama dengan 1 adalah metrik identitas. Bentuk rumus inverse dilihat di bawah ini. Syarat untuk terjadinya inverse metrik 2 dikali 2 adalah jika deret A bukan dari kosong. Jika deret A bukan dari kosong, metrik A disebut metrik non-singular. Sedangkan jika deret A sama dengan kosong, metrik A disebut metrik singular dan tidak memiliki inverse. Nah, di sini juga ada inverse metrik ordo 3 dikali 3. Untuk mencari inverse metrik pada ordo 3 dikali 3 dapat digunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Secara sistematis, eliminasi Gauss-Jordan dapat dinyatakan sebagai berikut. Matriks persegi A dieliminasi menggunakan operasi aljabar sampai membentuk matriks identitas. Operasi yang dilakukan pada matrik A juga dilakukan pada matrik identitas sehingga jika matrik A sudah menjadi matrik identitas, maka matrik identitas akan berubah menjadi inverse dari matrik A. Nah, di sini juga ada referensinya. Alhamdulillah telah selesai. Mohon maaf bila ada penjelasan atau salah kata yang kurang jelas. Di sini saya juga masih belajar. Terima kasih.